Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, pada hari ini langsung saja Bu Mutiara akan sedikit menjelaskan mengenai materi sebelumnya, yaitu mengenai proyeksi. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah belajar ada dua proyeksi ya, proyeksi Amerika dan proyeksi yang Eropa, atau namanya proyeksi ortogonal. Nah, karena kemarin dirasa banyak yang belum paham, jadi di sini saya sedikit menjelaskan supaya durasinya nggak panjang-panjang dan tidak membuat atau mengambil kuota banyak begitu ya. Oke, coba diperhatikan sekarang di sini ada dua gambar. Nah, gambar ini yaitu sesuai yang sudah kita pelajari sebelumnya, ini adalah bentuk proyeksi Amerika ya, jadi berbentuk 3D. Jadi sini berbentuk 3D diambil dari sudut pandang samping, sehingga di bawahnya ini kalau ditarik garis lurus seperti ini akan membentuk sudut ya. Kemarin kan kita sudah membuat bentuk balok. Nah, yang minggu terakhir kemarin tugasnya adalah membuat proyeksi Eropanya. Nah, membuat proyeksi Eropanya itu berarti dari bentuk 3D seperti ini atau proyeksi Amerika itu dirubah menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, coba diperhatikan di gambar yang kedua, di gambar 12B ini. Jadi yang di dalam ini adalah bentuk proyeksi Amerikanya. Nah, yang di samping-sampingnya ini adalah proyeksi Eropanya ya. Jadi sudut pandangnya dibuat sesuai posisinya gitu. Kalau gambarnya yang Amerika itu hanya satu, kalau kita membuat sudut pandang Eropanya maka akan menjadi beberapa gambar karena dilihat dari sudut depan, samping kanan, samping kiri ya, kemudian belakang, atas dan bawah. Nah, diperhatikan ini kalau misal di gambar tengahnya ini kan bentuknya seperti L ini, maka kalau dilihat dari depan bentuknya akan seperti yang F. Nah, kalau dari samping maka proyeksi Eropanya akan menjadi seperti yang C. Demikian juga yang D, berarti dari samping yang sebelah sisi satunya. Nah, kalau yang E ini berarti dilihat dari sudut pandang yang atas. Jadi ini membentuknya yang ini. Kemudian sisi yang kecil ini berarti bentuknya yang ini, gitu ya. Nah, setelah itu akan menjadi, kalau disatukan akan menjadi seperti gambar yang 13A ini. Ini sudah bentuk full proyeksi Eropanya ya. Jadi kemarin itu yang tugas yang harus kalian buat adalah seperti ini. Kemarin kan pada di halaman 111 itu kan bentuk balok L ya. Berarti coba analisis pandangan depannya yang mana, pandangan sampingnya yang seperti apa, kemudian diurutkan seperti ini. Jadi ini depan, samping, atas, bawah, kemudian yang F ini belakang ya. Atau kebalikannya, ini yang belakang, ini yang depan. Nah, kemudian, ini ada contoh lagi pengaplikasian atau ketika membuat gambarnya di buku gambar. Nah, membuatnya itu menjadi seperti ini. Nah, misal soalnya berupa proyeksi Amerika seperti ini, maka kalian mengerjakannya adalah begini. Jadi ini dari sudut pandang depan PD ini ya,
kemudian PA, panjang atas, kemudian panjang samping. Nah, menggambarnya harus bisa ditarik garis lurus begini. Harus bisa disambungkan. Itu menunjukkan bahwa gambar tersebut itu berkesinambungan. Jadi ditarik garis lurus menggunakan garis bantu ya. Masih ingat ya, garis bantu itu yang garis lebih tipis ketimbang garis yang digunakan untuk menggambar objek. Nah, ini gambar plus juga ada. Ini dari sudut pandang depan, jadinya gambarnya begini. Kemudian dari samping begini. Ini dari atas terlihatnya begini. Ini ditarik garis, disambungkan. Nah, ukurannya harus sama, sesuai tadi yang sudah ada pada proyeksi Amerikanya. Nah, ini untuk gambar silinder, atau kalau silinder ini ada garis sumbunya ya, untuk menunjukkan bahwa ini simetris, garis di tengahnya menggunakan garis sumbu. Nah, tetap masih ada diberi garis bantu ini. Nah, ini juga bisa ditarik garis ke sini gini. Karena ini juga masih satu kesatuan. Oke, kira-kira begitu ya untuk penjelasan materi proyeksi. Untuk hari ini coba dikerjakan sebaik mungkin. Kemarin yang belum, proyeksi Amerika dan proyeksi Eropanya dikumpulkan di Google Classroom seperti biasa. Oke, nanti saya beri nilai. Oke, terima kasih. Saya cukupkan untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau belum cukup bisa dimengerti karena keterbatasan waktu ya dan durasi. Mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya bisa langsung menghubungi Bu Mutiara. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.